Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. Still minggu pertama tahun 2024. Dan saya mendapatkan sebuah pertanyaan sangat menarik dari rekan-rekan yang lihat channel ini atau mampir di channel ini. Yaitu pertanyaannya tentang berapa banyak sih Bitcoin yang harus saya miliki ketika nanti saya mau pensiun. Jadi pikirannya udah jauh nih, which is very good. Biasanya kalau misalnya kita mau pensiun atau planning pensiun, kita nggak memikirkan Bitcoin. Yang kita pikirkan adalah kita menabung di, ya katakanlah di institusi tertentu ya, ada tabungan-tabungan atau bahkan unit link gitu segala macam ya. Pikirannya kita ke situ, tapi jarang yang berpikir bahwa berapa Bitcoin yang saya butuhkan itu untuk bisa pensiun dengan nyaman. Maaf. Oke, pertanyaan ini sangat menarik dan sehingga membuat saya berpikir untuk mendapatkan jawabannya dan saya akhirnya membaca beberapa artikel tentang pensiun ini. Untuk bisa pensiun, saya pribadi saya harus memikirkan beberapa variabel nih ya. Variabel pertama adalah tentang berapa banyak uang yang harus saya spend untuk nanti ketika pensiun. Jadi pas saat pensiun nanti, berapa sih uang yang saya butuhkan untuk maintain lifestyle atau untuk punya lifestyle yang saya inginkan. Kalau rekan-rekan misalnya saya mau pensiun dini terus kemudian mau keliling dunia, it's totally different spending level dibandingkan dengan orang yang nanti kalau saya pensiun, saya mau ke tempat yang tenang, punya kebun dan saya mau berkebun saja atau bertani saja. Makannya makan tempe, tahu, tumpang, pecel dan segala macam, which is sehat gitu misalnya ya. It's totally different spending level. Kalau misalkan saya berada di sebuah kota yang metropolitan, Jakarta misalnya, saya tinggal di apartemen yang bawahnya itu mall seperti ini, kemungkinan spending saya sekitar 400 sampai 500 juta per tahun. Kita spending level atau lifestyle kita itu sekitar 500 juta per tahun lah, katakanlah ya. Dan kita mau maintain 500 juta itu nanti ketika 20 tahun mendatang. Tentu saja ketika 20 tahun mendatang, 500 juta ini tidak bisa dipakai untuk maintain lifestyle yang ada sekarang. Karena apa? Sebenarnya lifestyle yang sekarang ada, itu misalnya saya ada di ibu kota, itu karena kerjaan saya di ibu kota. Nanti mungkin pada saat saya pensiun, saya mau pindah kota kecil. Malang misalnya, Kediri misalnya, ya kan? Kalau masih terlalu mahal misalnya, ya saya lebih ke yang lebih kecil lagi, Banyuwangi misalnya, atau kota kecil, Dewa gitu misalnya. Terserah. Intinya adalah saya memikirkan saya harus punya uang 500 juta per tahun untuk bisa saya spend. Spendnya di mana itu nanti. Tapi saya bisa mengatakan bahwa 20 tahun ke depan kalau saya spend 500 juta itu mungkin saya bisa mendapatkan lifestyle yang nyaman lah, quote unquote ya. Oke. Itu yang pertama, itu adalah variabel yang pertama. Tentu saja teman-teman punya variabel pertama ini berbeda-beda ya. Monggo saja, dihitung saja. Variabel kedua adalah berapa banyak aset yang saya harus kumpulkan untuk bisa menarik uang 500 juta ini secara berkala tiap tahun. Nah, saya membaca sebuah artikel, bila Anda ingin pensiun dan tidak lagi memiliki pendapatan selain dari tabungan Anda, maka Anda harus bisa menarik uang sebanyak 4-5% dari aset yang Anda kumpulkan tiap tahunnya. Sehingga kalaupun aset itu tidak berkembang, sekali lagi saya katakan, kalaupun aset itu tidak berkembang, maka Anda bisa bertahan sekitar 20 tahun atau 25 tahun. Ya kan? Nah, katakanlah 20 tahun. Artinya ketika nanti saya memutuskan untuk pensiun di umur 65 tahun, maka saya bisa mengambil
atau meng-withdraw atau menarik uang tersebut 500 juta tiap tahunnya sampai 20 tahun mendatang. Kalau uang Anda atau aset Anda tidak berkembang. Tapi dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa kemungkinan ketika Anda mengambil 4% atau 5% dari aset Anda mungkin tidak berkurang. Karena apa? Karena aset Anda mungkin akan berkembang terus. Katakanlah kalau misalnya Anda pakai Bitcoin, tetap di Bitcoin, dan Anda cuma ambil 4 atau 5% dari total aset Bitcoin Anda, aset Bitcoin Anda mungkin menurun. Tetapi harga daripada si Bitcoin tersebut mungkin terus-menerus naik. Bayangkan dalam 20 tahun, itu ada 5 kali halving. Jadi kemungkinan tetap naik terus-menerus. Dan kita nggak tahu dalam 20 tahun ada fundamental apa yang mungkin sangat bagus untuk Bitcoin. Bisa juga sebaliknya, tapi ya selama ini sih bagus-bagus saja gitu ya. Itu adalah hal yang bisa dijadikan pertimbangan juga. Atau katakanlah Anda takut, waduh Bitcoin itu terlalu wild lah, saya mau fiat aja. Ketika sampai 10 miliar, Anda jadikan fiat dan Anda masukkan ke tabungan atau deposito, atau katakanlah Anda belikan obligasi dengan bunga tetap 4%, yang Anda makan itu cuma bunganya doang. Asetnya sendiri nggak kemakan. Itu ya. Jadi itu juga merupakan pertimbangan. Intinya apa? Intinya adalah ketika saya akan pensiun, saya pengen punya 500 juta per tahun untuk saya spend. Dan untuk itu kalau misalkan saya harus menarik 4% per tahun, aset yang saya kumpulkan itu harus sekitar 10 miliar. Oke, sampai di situ paham ya, clear ya. Target saya adalah 10 miliar. Nah, variabel selanjutnya kalau Anda di Bitcoin, maka kira-kira berapa harga Bitcoin pada saat nanti saya pensiun? So, katakanlah kalau misalnya saya berencana 20 tahun lagi saya mau pensiun, berarti masih ada 5 halving lagi nih. Kalau sekarang saya mau lump sum, punya uang 10 miliar, saya bisa beli sekarang 12 Bitcoin and that's it. Tapi kan saya nggak punya segitu. Nah, salah satu caranya adalah DCA atau dollar cost average, jadi nyicil gitu intinya. Nah, target saya adalah 12 Bitcoin, nyicil tadi. Ternyata ketika saya menyicil, harga Bitcoin ini naik terus. Jadi bisa Anda bayangkan, ketika Bitcoin itu harganya nanti 1 miliar, yang Anda butuhkan bukan 12 Bitcoin lagi. Mungkin cuma 10. Atau ketika katakanlah si Bitcoin ini nanti harganya 2 miliar per koin. Yang Anda butuhkan bukan 10 lagi, 5 Bitcoin. Lah kalau misalkan 20 tahun lagi setelah 5 kali halving ternyata adopsinya jadi kenceng banget. Ternyata $1 juta. 1 Bitcoin saja itu sudah cukup untuk bisa pensiun. Nah, disitulah jadi kenapa orang-orang itu menyatakan bahwa coba sebisa mungkin punya 1 Bitcoin deh. Mungkin itu pemikirannya. Jadi mumpung sekarang 700 juta, 20 tahun lagi, who knows, bisa saja $1 juta gitu kan. Atau misalnya kalau misalkan Anda masih umur 25, kemudian Anda masih punya waktu puluhan tahun, Anda punya 1 Bitcoin, kita nggak tahu berapa harga Bitcoin nanti ketika Anda umur 65 misalnya. Apakah saya makan sampai di 12, saya nggak tahu. Tapi setidaknya setiap kenaikan harga, kemungkinan target Bitcoin saya akan saya turunkan. Kalau saya bisa dapat 12 Bitcoin sekarang, oh great.
Ya mungkin saja dengan 12 ini, katakanlah kalau saya punya 12, harusnya saya pensiun itu umur 65 misalnya, ternyata saya bisa pensiun umur 50. Saya bisa jalan-jalan keliling dunia misalnya, mau sepedaan, mau beli mobil, mau beli macam-macam, ya silakan aja menikmati hidup gitu. You deserve it. I think that's it. Rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan jelas yang saya bicarakan. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Oke?